Ya? Kita bekerja ini pemerintah pada akhirnya dapat PAD. Oh, koordinasi terus Pak ya? Saya selama 20 tahun, bayangin. 20 tahun. Untuk mengkonsolidasikan teman-teman supaya ayo kita gabung-gabung. Nah, ini akhirnya saya juga agak puas sedikit, sudah banyak-banyak anak-anak muda, mulai Didit, ada yang lain-lain, Kiki yang cewek, itu berpotensi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di live podcast Dewan Kesenian Sumatera Selatan yang disingkat dengan Live DKSS. Hari ini, sore hari ini kedatangan narasumber yang sangat spesial. Nah, kenapa sangat spesial? Karena beliau ini tokoh pariwisata Sumatera Selatan. Tokoh yang sangat dikenal oleh masyarakat, terutama masyarakat seni, budaya, pariwisata. Beliau sudah sangat lama sekali berkecimpung di dunia pariwisata. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua PHRI Sumatera Selatan. Beliau juga pernah menjabat sebagai staf khusus Wali Kota Palembang. Beliau juga pernah menjabat sebagai tenaga ahli Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Beliau juga menjabat berbagai macam organisasi pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Beliau masih menjabat sebagai Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Provinsi Sumatera Selatan. Beliau juga masih menjabat sebagai Ketua DPD Asosiasi Masyarakat Sadar Wisata, DPD Masata Sumatera Selatan. Langsung saja kita sambut dengan meriah kedatangan Babe Herlan. Babe Herlan, makasih Be, udah datang Be. Ya. Sore nih, sambil ngopi berarti Babe. Yo. Podcastnya baru mulai, kopinya udah nak habis. Ya. Itu kebiasaan. Sehat Babe? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya. Aktivitas tetap padat Tetap harus. Harus aktivitas tetap padat. Jangan sembunyi di balik kata usia. Oh. Semangat. Mau lanjutkan. Oh. Jangan sembunyi di balik usia. Semangat mau lanjutkan. Babe, jadi Dewan Kesenian ini punya media podcast dengan tujuan kawan-kawan pengurus pengen harapannya memberikan manfaat buat masyarakat seni, pelaku seni yang ada di provinsi Sumatera Selatan ini biar bisa mempromosikan kesenian, mempromosikan informasi terhadap perkembangan kesenian di 17 kabupaten kota. Jadi siapa saja pelaku seni, pemerintah, masyarakat, komunitas, sanggar-sanggar, siapapun yang berhubungan dengan seni budaya boleh memanfaatkan kanal YouTube Dewan Kesenian Sumatera Selatan untuk ajang promosi, ajang memperkenalkan seni budayanya yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, biar tujuannya dikenal oleh masyarakat luas. Nah, itu tujuan kita bikin podcast. Jadi kami senang sekali kedatangan Babe di sini. Harapannya Babe bisa juga memberikan pandangan, memberikan masukan, memberikan semacam insight kepada pelaku seni, pelaku budaya, juga memberikan nasihat kepada kami Dewan Kesenian Sumatera Selatan bagaimana ke depan agar kesenian Sumatera Selatan ini semakin luas dikenal banyak orang dan semakin membanggakan Provinsi Sumatera Selatan. Jadi langsung Babe, pengen bertanya-tanya selain Babe sangat aktif di pariwisata, menurut Babe mungkin pandangan Babe secara umum Dewan Kesenian ini seperti apa? Kesenian Sumatera Selatan seperti apa, budaya Sumatera Selatan seperti apa, mungkin boleh Babe secara bebas dan umum menceritakan pandangan Babe terhadap kesenian dan seni budaya Provinsi Sumatera Selatan. Silakan Babe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Pertama-tama kita apresiasi, ucapkan selamat kepada DKSS yang sudah punya sarana podcast. Ini kan baru kan? Ya, baru. Jadi bagus, itu satu langkah yang lebih maju lagi. Jadi mengamati kesenian ini, kita ambil tolok ukur yang gampang diukur. Didit dulu berapa tahun lalu sebagai Ketua Dewan Kesenian Kota? 5 tahun. Terus dipercaya oleh kawan-kawan seniman untuk memegang
Dewan Kesenian Sumatera Selatan. Artinya itu ada prestasi di situ. Nah, disitulah orang memberikan kepercayaan supaya dia bisa memimpin. Apalagi memang sejalan dengan posisi dia sebagai ketua Asperapi. Ya. Jadi bisa dikonek ini. Karena event-event kesenian ini sangat berpeluang. Iya, betul. Kita kota besar yang banyak penduduk yang perlu hiburan kesenian. Iya. Jadi kesenian Sumatera Selatan ini sangat banyak. Sangat banyak. Sangat Apalagi 17 kabupaten kota. Iya, macam-macam itu. Macam-macam. Iya. Siko kabupaten berapa macam? Nggak hitung lagi kan? Nggak hitung lagi. Jadi ya, dengan disambut oleh Dewan Kesenian ini mudah-mudahan bisa terakomodir dan bisa menjadikan satu kekuatan. Siap. Kekuatan yang untuk lebih dahsyat lagi hasilnya. Iya. Nah, ini kita harapkan ide-ide kesenian yang berkelanjutan, yang ide-ide kreatif tampung semua terus diaplikasikan. Jangan sampai ditampung tapi tidak aplikasi. Anginan. Kebanyakan uang tuh banyak itu kan. Iya. Kamu apa dia aspirasi ini ditampungnya dibuang bae ngapoi. Aspirasi sudah banyak jadi ditampung. Iya, Ya. capek Ya. jadi langsung eksekusi. Kalau diedit saya yakin bisa mengeksekusinya. Itu yang kita harapkan. Memang Dewan Kesenian gunakan momen. Momen ini momen di bawah kepemimpinan Iqbal Rudianto ini. Semoga memang ada manfaatnya. Ya, amin. Jadi momen ini jangan kehilangan momen. Kita tidak boleh kehilangan momen. Iya. Nah, jadi untuk satu gerakan loncatan itu harus ada momen. Iya. Jadi ini sekarang saatnya Didi dan kawan-kawan action semua. Iya. Kita backup semua. Siap. Pokoknya GP Mas Hatta siap berkolaborasi semua. Oke. Tinggal kita koordinasi lagi dengan pihak lain seperti pemerintah seperti ini supaya untuk mensupport semua. Iya. Pentaheli. Karena Palembang ini saya berani ngomong dengan orang kita ini hebat. Iya. Bayangin, bukan kota tujuan wisata, bukan wisata alam, tapi PAD tertinggi dari Palembang ini dari pariwisata. Itu kan arti kita yang hebat. Iya. Kalau kita tidak bisa berbuat apa, tidak ada kegiatan di Palembang ini. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Oke. Sebagai pemberi kebijakan, mereka harus berpihak kepada kita. Iya. Saya cuma 3 meminta dengan Pak Wali. Siap. Pak Wali, Sabta Pesona ada 7. Tapi dari 7 ini saya minta 3 dulu. Aman, tertib, bersih. Itu saya. Sabta Pesona ya. Selesai Palembang. Oke, langsung maju ya. Langsung maju. Kalau di IKA itu bersih. Terus PKB bersih. Oke. Terus Pasar 16 bersih. Wah, seniman senang ya? Bisa berekspresi. Iya, seniman senang kalau tempatnya aman, bersih. Dia bawa Ampera itu sangat bagus untuk buat acara kesenian. Iya. Dulu pernah dilakukan oleh Parman CS. Ya. Tapi tidak tahu sekarang kenapa tidak ada lagi. Oke. Mungkin dari segi Kamtibnas yang bermasalah. Nah, ini yang harus dijaga oleh pemerintah kota. Berarti pemerintah harus mendukung kegiatan-kegiatan seniman juga. Mulai karena dari keamanan ya. Kita bekerja ini pemerintah pada akhirnya dapat PAD. Oke, betul. Nah, PAD ini disalurkan lagi untuk masyarakat. Oke. Jadi jangan anggap enteng kerja-kerja seni. Iya, betul. Itu menghasilkan PAD. Mengumpulkan banyak orang. Jangan dianggap enteng kerja-kerja pariwisata. Kalau dulu pariwisata tidak tolewong, sekarang jadi idola. Jadi industri pariwisata dengan dukungan sama kolaborasi banyak pihak, pekerja seni bisa meningkatkan PAD. Bisa sangat meningkatkan yakin PAD. 100%. Apalagi banyak kegiatan ya. Palembang kan banyak. Apalagi event-event nasional. Sekarang kita sudah terbuka secara internasional. Artinya pasar kita terbuka luas sampai ke Malaysia dan Singapura minimal. Iya, betul.
kita ini tinggal ngolahnya. Tinggal pengelolaan ya. Kalau kita pintar dikit, Malaysia itu bisa ditarik ke sini. Oke. Karena ada legendanya memang cikal bakal Malaysia itu leluhurnya di sini, di Iya. Sikuntang. Iya. Nah, jadi kan mereka nampak tilas ke sini, nampak tilas. melihat tempat leluhur. Iya. Itu suatu Peluang turisme yang hebat itu. Iya, iya. Ah, Nah, mungkin teman-teman seniman melihat yang Babe pandangan sampaikan tadi mungkin melihat potensi juga, potensi Iya. besar. Jadi teman-teman seniman tidak perlu ini ya, kemana-mana, Palembang pun punya potensi Palembang penuh potensi. penuh potensi untuk Iya. seni pertunjukan, apalagi Iya. bandara tadi sudah dibuka, potensi dari luar yang masuk. Ini belum maksimal kita bekerja, ya karena kita belum kolaborasi sempurna. Kolaborasi sempurna. Masih kita Ya. coba-coba. Konsolidasi terus, ya. Saya selama 20 tahun, bayangin, 20 tahun. untuk mengkonsolidasikan teman-teman supaya ayo kita Iya. gabung-gabung. Hmm. Nah, ini akhirnya saya juga agak puas sedikit, sudah banyak-banyak anak-anak muda mulai Didit, ada yang lain-lain, Kiki yang cewek, itu berpotensi semua. Iya, semua. Jadi walaupun Babe banyak aktif di pariwisata, kesenian dan budaya ini ya harusnya berkolaborasi, berkomitmen untuk bersama-sama memajukan. Ya saya ini. dalam 10 hari lalu Nah, diminta oleh DPP Basata mm, supaya jadi pengurus DPP. oke. Jadi saya sebagai pengurus DPP khusus Korwil Sumatera. Oke. Ini membawahi 10 provinsi. 10 provinsi. Nah, artinya tingkat DPP itu percaya, Mm, gitu kan? mm, Nah, jadi ya mudah-mudahan saya bisa mengkolek ini 10 provinsi, itu satu kekuatan di Sumatera. Iya, iya. Tapi walaupun itu ketua DPD masih kita pegang. Iya, iya, iya. Cara saya setelah ulang tahun kita adakan musda. Iya, iya, iya. Oke, Be. Oke. Mantap. Itu, Be. Mungkin ada satu lagi, Be, yang menarik tadi Babe pandangan. Mungkin dari sisi pandangan pariwisata, karena Babe bergerak di pariwisata, mungkin peran aktif pelaku seni sama seniman-seniman ini mungkin sangat penting untuk Sangat memajukan penting. pariwisata. Dari segi atraksi, dari segi pertunjukan, Ruang-ruangnya sudah banyak. ruang-ruang publik yang sudah Iya. banyak, ini harus dimanfaatkan. Tinggal ya. tertib saja. Tinggal tertibnya saja. Itu dibantu pemerintah tertiban. Hmm. Aman itu. Oke. Ya. Babe, Oke. terima kasih banyak kunjungannya. Sip, mantap. Mungkin sebelum kita tutup podcast, mungkin Babe ada closing statement, Ya. harapan terakhir terhadap pengembangan kami di kesenian Sumatera Selatan, biar Sumatera Selatan lebih maju, budayanya, seninya, Dewan Kesenian juga butuh Ya. dukungan Babe. Jadi harapan saya Dewan Kesenian kerja maksimal. Siap. Itu aja. Jadi keluarkan seluruh ide-ide kreatif. Hmm. Seperti Bucu itu sudah ada mau Lagu. mengembangkan Dumuluk. Itu Dulmuluk, bagus. kampung kreatif, kampung Kampung Dulmuluk. kreatif Dumuluk. Terus Kampung Al-Munawar itu kita hidupkan lagi. Hmm. Itu. Jadi tentang seni dari Arab segala macam itu kan bagus. Bagus ya. Satu atraksi yang bagus sekali. Hmm. Itu saja ya. Oke, Babe, terima Yuk, kasih motivasi oke, sip. harinya. Terima kasih. Motivasi Babe sangat berguna Selamat buat di masyarakat. KSS ya. Sekali lagi terima kasih Babe. Sekian podcast kami kita dengan Babe Herlan. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.